warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jawabannya kompak sekali ya. Sudah sarapan hari ini? Sudah? Sudah. Ada yang belum sarapan? Sarapan semua ya. Sebelum berangkat sekolah kita harus sarapan. Nah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, semoga dengan berdoa tadi ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat ya, dan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Anak-anak, iya, Ibu lupa menanyakan kabar kalian ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat semua ya. Biar lebih semangat, kita coba ice breaking. Tepuk semangat seperti biasanya ya. Ya, masih ingat semuanya? Iya, masih. Mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dung 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 tek 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 dung 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 tek. Dung 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 tek 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 dung 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 tek. Semangat. Rasa. Ya, anak-anak harus selalu rasa ya dalam mengikuti pembelajaran supaya ilmu yang didapatkan bisa masuk, tidak mental. Oke, Ibu cek kehadirannya sebentar ya. Ya, sebentar Ibu cek. Alia Aprilia, iya hadir. Berliana hadir. Hanan Rifki hadir. Dwinaya Fitria hadir. Imania Safea, Muhammad Ainur Rosidin, ada Muhammad Ainur Rosidin? Oh iya, di sana hadir. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Kemarin kita belajar apa? Belajar materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Iya, materi ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Pinter. Ada yang masih ingat dakwahnya Nabi ada berapa macam? Iya, iya Mbak Fitra, ada berapa? Ada 2. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua secara terang-terangan. Ya, masih ingat semuanya ya? Baik, sekarang Ibu akan menambahkan materi pelajaran kita pada pagi hari ini yang berjudul Kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu agar anak-anak meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan rahmatan lil alamin. Yang kedua, agar anak-anak dapat mengetahui tugas-tugas Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Dan yang ketiga, agar anak-anak bisa menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Dan yang terakhir, agar anak-anak bisa menyebutkan ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, hari ini tapi kita tidak menggunakan media papan tulis maupun proyektor seperti biasanya. Hari ini Ibu akan mengajari kalian menggunakan media pembelajaran. Nah, 2 media pembelajaran. Media pembelajaran yang pertama adalah media papan kepribadian. Nah, seperti ini ya gambarnya.
Dan media yang kedua yaitu menggunakan puzzle berpasangan. Nah, kalian penasaran bagaimana cara bermainnya? Nanti Ibu akan jelaskan. Nah, di media yang pertama ini kita akan belajar 3 subbab. Yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam, atau tadi yang awal Ibu menyebutnya dengan rahmatan lil alamin. Yang kedua yaitu sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalian penasaran ini ada amplop isinya apa saja? Nanti Ibu jelaskan. Jadi sebelum kita belajar menggunakan media pembelajaran ini, anak-anak buka terlebih dahulu bukunya, dibaca dan difahami mulai halaman 21 sampai halaman 25. Dibaca waktunya 15 menit ya, Ibu tunggu dari sekarang. Sudah 15 menit ya? Ya, sudah selesai bacanya? Sudah. Baik, ini. Ibu sambil dipegang ya biar kalian jelas. Nanti kalau ditempelkan kalian tidak terlalu jelas, nanti tulisannya tidak kelihatan. Nah, yang pertama adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Artinya apa? Ada yang tahu tadi? Habis membaca pasti menemukan tulisan ini. Apa artinya? Ya, jawab bersama-sama. Rahmatan lil alamin yaitu rahmat bagi seluruh alam. Ini ada sifat-sifat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tugas yang diberikan kepada Allah untuk menyeru kepada umatnya agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, Nabi Muhammad memiliki kepribadian yang sangat mulia. Akhlak Nabi Muhammad sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran, sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai rahmatan lil alamin. Nah, itu anak-anak maksud dari rahmatan lil alamin. Nah, hal ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu di Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Ayo dibuka bukunya, halaman 22. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Dibaca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, ada yang tahu artinya? Coba dibacakan, Mbak Alia. Iya, betul sekali. Artinya adalah, dan tidaklah kami mengutus kepada kamu melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, tugas-tugas Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin yaitu yang pertama adalah syahidan. Syahidan artinya apa artinya? Bisa dibacain? Iya, menjadi saksi. Nabi Muhammad SAW menjadi saksi untuk umat-umatnya kelak di hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mubasyiron. Mubasyiron artinya pembawa kabar gembira. Nabi Muhammad SAW membawa kabar gembira kepada umat-umatnya yang beriman bahwa mereka akan masuk ke dalam surga jika melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga adalah nadhiron. Nadhiron artinya pembawa peringatan. Nabi Muhammad SAW
ditugaskan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada umatnya yang tidak beriman dan tidak mau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu balasan berupa neraka. Selanjutnya, da'iyan ilallah. Da'iyan ilallah artinya penyeru kepada agama Allah. Maksudnya di sini Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyeru kepada umat-umatnya supaya menyembah kepada Allah. Dan yang terakhir adalah syirajan muniran, yang artinya cahaya yang menerangi. Nah, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menerangi umat-umatnya dengan ajaran Islam. Selanjutnya, sifat-sifat mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Sidik artinya jujur dan benar. Amanah artinya terpercaya. Tabligh menyampaikan, dan fatona artinya cerdas. Ada berapa? Sidik, jujur atau benar, amanah, dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatona cerdas. Ibu punya lagu untuk menghafal dari ini. Kalian dengarkan ya, habis ini ditirukan ya. Sidik jujur, amanah terpercaya, tabligh menyampaikan, fatona bijaksana. Ayo diikuti semuanya. Sidik jujur, amanah terpercaya, tabligh menyampaikan, fatona bijaksana. Nah, sudah paham semuanya ya? Sekarang kita belajar ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada 2, kepedulian Nabi Muhammad kepada sesama, dan yang kedua kepedulian Nabi Muhammad terhadap alam sekitar. Yang terhadap sesama dulu kita buka. Nah, ini gambarnya. Ini gambar Nabi Muhammad yang menyayangi, sayang terhadap anak-anak. Nah, Nabi Muhammad sangat mengerti dunia anak-anak. Jadi Nabi Muhammad sangat dekat dengan anak-anak. Beliau menyayangi anak-anaknya. Bahkan ada yang pernah menaiki punggungnya, tetapi Nabi Muhammad tidak marah karena mereka masih kecil dan belum mengetahui. Yang kedua, ini Nabi Muhammad sangat mengasihi anak yatim. Jadi Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menyayangi dan mengasihi anak yatim dan tidak menghardiknya. Yang kedua tadi mengasihi anak yatim. Sekarang yang ketiga adalah menjenguk orang yang sakit. Nah, gambar ini adalah orang yang sedang menjenguk orang yang sakit. Pada suatu ketika Nabi Muhammad menjenguk sahabatnya yang sedang sakit, yaitu Sa'ad bin Ubaidah. Nabi Muhammad menangis melihat sahabatnya yang lemah tidak berdaya. Yang keempat adalah kasih sayang Nabi Muhammad terhadap orang-orang yang memusuhinya. Nah, Nabi Muhammad tidak pernah marah dengan dan tidak pernah balas dendam dengan orang-orang yang memusuhinya. Sekarang kepedulian Nabi Muhammad terhadap alam sekitar. Yang pertama adalah menyayangi hewan. Ini gambar apa? Gambar ayam bertengkar. Ya, betul. Ini gambar ayam bertengkar. Nah, Nabi Muhammad melarang kita untuk menjadikan hewan menjadi buas karena diadu satu sama lain. Jangan ya, kasihan nanti. Yang kedua adalah ini. Ini gambarnya kuda yang tumbang ya. Kira-kira kudanya tumbang kenapa? Tidur? Enggak, kudanya ini bukan tidur, Nak. Kudanya ini tumbang karena terlalu lelah. Jadi Nabi Muhammad melarang kita untuk mempekerjakan hewan melebihi batas kemampuannya. Selanjutnya
Ini ada gambar kucing yang masuk di dalam rumah. Dulu Nabi Muhammad SAW pernah membukakan pintu kepada kucing yang ingin berlindung. Selanjutnya ini. Nah, ini adalah gambar Nabi yang sedang menggembala kambing. Jadi Nabi Muhammad dulu waktu kecil menggembala kambing dan beliau tidak pernah menyakiti hewan-hewan yang beliau pelihara. Dan yang terakhir adalah menyembelih binatang dengan baik. Jadi menyembelih binatang tidak boleh dengan kasar ya. Pertama kali harus bersifat lembut dan bersifat baik kepada hewan yang akan disembelih. Dan yang terakhir adalah menyayangi tumbuh-tumbuhan. Nah, anak-anak, kalian yang semua kalian makan kebanyakan adalah dari tumbuh-tumbuhan. Maka dari itu Nabi Muhammad menyuruh kita untuk berbuat baik kepada tumbuhan. Seperti yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua, menanam pohon atau tumbuhan. Dan yang ketiga adalah merawat. Ini gambarnya menyiram bunga. Sudah paham semuanya ya? Nah, ada yang ingin ditanyakan? Iya, Mas Hanan mau tanya apa? Kenapa Nabi Muhammad tidak membalas musuhnya? Karena Nabi Muhammad memiliki sifat rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai seorang yang pengasih dan penyayang, bukan seorang yang pendendam. Ada yang ingin bertanya lagi selain Mas Hanan tadi? Tidak ada. Sudah Ibu lanjutkan untuk pemahaman materi terkait sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan tugas-tugas Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Nah, ini ada puzzle. Nanti Ibu copot semua ya. Nanti kalian pasangkan. Ini di dalam ini adalah tugas-tugasnya dan kalian cocokkan dengan keterangannya. Misalnya Nabi Muhammad sebagai da'iyan ilallah, yaitu penyeru kepada agama Allah. Nah, ini ada tulisannya, nanti kalian cocokkan. Dan yang kedua adalah sifat-sifat. Ada sidik, ada amanah, ada tablik, ada fatona. Nah, nanti kalian juga cocokkan ini satu-satu, maju ya. Maju satu-satu secara bergantian. Siapa dulu yang ingin maju? Iya, jangan rebutan. Ayo antri dulu, antri. Ini Mbak Zahra dulu maju. Mbak Zahra mencoba cari arti dari syahidan. Ini pilih di bawah ya. Iya, alhamdulillah puzzle-nya sudah penuh. Terima kasih anak-anak. Dan jawabannya benar semua. Tepuk tangan. Ya, setelah ini kalian sudah paham ya? Coba sekarang kalian tulis kesimpulan atau hal-hal apa saja yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini di selembar kertas. Setelah itu kalian bacakan di depan, maju secara bergantian. Silakan menulis terlebih dahulu ya kesimpulannya. Sudah selesai menulisnya? Sudah. Ayo, siapa yang mau maju pertama kali? Iya Mbak Fea maju terlebih dahulu. Iya, sini nak, maju di sini. Sudah selesai. Iya, terima kasih Mbak Fea. Ada yang ingin maju lagi? Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai pembelajaran kita hari ini ya. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah aktif, sudah mau mengerjakan puzzle, sudah mau membacakan kesimpulannya di depan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan juga dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW ditugaskan oleh Allah sebagai
rahmatan lil alamin memiliki beberapa tugas. Yang pertama adalah syahidan, yang kedua mubasyiron, yang ketiga nadhiron, yang keempat da'iyan ilallah, dan yang kelima sirojan munira. Sedangkan tugas-tugas Nabi Muhammad dalam berdakwah ada 4. Yang pertama, sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Dan ciri-ciri kepribadian Nabi ada 2, yaitu kasih sayang Nabi terhadap sesama dan kasih sayang Nabi atau kepedulian Nabi terhadap alam sekitar. Nah, anak-anak, itu yang bisa Ibu sampaikan. Besok untuk materi depan kita akan mempelajari hijrah para sahabat Nabi ke Habasyah. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.